masyarakat gitu ya. Karawang salah satu yang jadi kita patut berbangga ya dengan lembaga-lembaga rumah Quran yang sekarang mulai banyak di Karawang gitu ya, karena memberikan kontribusi yang tidak sedikit terkait dengan capaian peningkatan kapasitas SDM, ya, terutama kalau di sini adalah muslimah. Kemudian yang kedua, saya berharap sekali dan insya Allah gitu ya, dengan kegiatan ini semua mendapat limpahan rahmat dan barakah ya ke lembaganya. Kemudian tentu saja pengisinya hari ini Ustadz Ahmad Sobari yang menyempatkan hadir gitu ya. Kemudian kita semua yang hadir hari ini menjadi bagian dari proses pendekatan kita kepada Al-Quran juga nanti mudah-mudahan tidak saja basic yang baik ini yaitu ilmu gitu ya, insya Allah menjadi amal bagi kita semua di masyarakat. Jadi mudah-mudahan saya walaupun tadi disebutkan gitu ya bahwa alhamdulillah juga bisa memberikan kontribusi ke mutiara iman ya, wasilah ya, menjadi wasilah, menjadi perantara penambahan bangunan di mutiara iman yang sudah ada, dan mudah-mudahan itu bermanfaat yang menjadi amal jariah bagi kita semua. Yang terakhir, ucapkan selamat dan sukses kepada mutiara iman dengan acara-acara ini, mudah-mudahan tetap istiqomah, mudah-mudahan tetap berlangsung menjadi kegiatan yang rutin dilaksanakan ya. Hikmah dari PPKM kita tetap bisa melakukan kajian-kajian walaupun secara online ya. Walaupun mungkin awalnya ekspektasi kita terhadap kemampuan emak-emak gitu, ibu-ibu terkait dengan IT gitu ya. Tapi ternyata Mutiara Iman bisa memfasilitasi, bisa mengajak ibu-ibu untuk tetap melakukan kajian, mendengarkan kajian by online. Selamat sekali lagi. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan semua bisa mengikuti kajian dengan baik. Dan salam dari saya semua. Saya mohon maaf sebelumnya. Mungkin nanti saya bisa mengikuti. Mudah-mudahan nanti saya bisa mengikuti sejak. Walaupun kemudian nanti saya izin ya, karena ada kegiatan yang lain, tidak mengurangi hormat saya kepada teman-teman sekalian, juga Ustadz Ahmad Sobari. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kontribusinya untuk Mutiara Iman, semoga itu menjadi amal jariah buat beliau. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke MC Mangga Pusati untuk dilanjutkan. Ya, Bu Sati, mangga dilanjutkan. Terima kasih kepada Ibu Sutini yang telah menyampaikan sambutannya, dan terima kasih juga untuk partisipasinya kepada rumah tahfidz Mutiara Iman. Semoga yang Ibu berikan kepada kami dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara yang berikutnya, acara pokok yaitu materi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarrom Ustadz Ahmad Sobari dengan judul pentingnya membaca Al-Quran dengan tajwid.
Kepada Bapak Al-Mukarram Ustadz Ahmad Sobari, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, suara saya sudah terdengar dengan jelas, Ibu-ibu salihah? Sudah, Pak. Sudah ya? Sangat jelas, Bapak. Baik, Sudah, Pak. baik, Sudah terima kasih. jelas. Baik, kita mulai ya, Bapak Ibu-ibu sekalian. Tentunya mohon di unmute bagi yang kurang kondusif suasana di tempat di mana sedang mendengar agar bisa khidmat dalam proses mendengarkan materi ini. Baiklah, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Summa alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Ibu-ibu salihah, para peserta kajian umum tadabbur Al-Quran, Lembaga Bimbingan Quran Mutiara Iman yang insya Allah dicintai oleh Allah, wabil khusus kepada Ibu Hindun ya, Ibu Hindun Komalasari selaku pimpinan LBQ Mutiara Iman, pada yang kami hormati juga Bu Sutini ya, selaku anggota dewan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang pada kesempatan ini bisa membersamai kita dan terus mensupport agenda-agenda dakwah Quran kita di Mutiara Iman ini. Jazakumullah khairan Sutini. Dan pada panitia, khususnya panitia kajian umum tadabbur Quran Mutiara Iman. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini bisa hadir dalam room Zoom ini dalam kondisi sehat walafiat, dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih memasuki ya fase-fase kehidupan yang penuh dengan ujian, terutama ujian kesehatan ya, ujian keimanan, di mana kita harus terus menjaga imunitas kita, dan imunitas terbaik itu kita dapatkan manakala kita menjaga diri untuk terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu salihah yang dirahmati oleh Allah, selawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menjadikan kehidupan kita terarah, terbimbing, dan insya Allah terselamatkan dengan Al-Quran yang menjadi mukjizat
menjadi pedoman kita seluruh umat manusia, wabil khusus umatnya yang beriman, dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk yang paling lurus. Dan barang siapa berpaling kepadanya, maka dia akan sesat, ya. Maka dia akan hina dan dihinakan. Baiklah ibu-ibu salihah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya diminta oleh panitia untuk menjelaskan dan sama-sama kita belajar tentang satu tema yang sangat penting. Tentang satu tema yang sangat penting yang kaitannya tentang keimanan kita, yang kaitannya tentang keislaman kita. Ya. Tema ini adalah pentingnya membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pentingnya membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau kita pahami seberapa penting membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka kita kembali lagi kepada Al-Quran, ya, sebagai sumber hidayah, sebagai sumber pertolongan, sebagai sumber keselamatan. Maka ketika kita tidak menganggap Al-Quran itu sebagai hal yang penting, maka kita telah menjauh, ya, dari sumber kebaikan, sumber keberkahan, dan sumber keselamatan itu. Dan salah satu urgensi dalam mengimani Al-Quran bagi umat yang beriman adalah ketika dia bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, sepenting apa membaca Al-Quran dengan baik dan benar ini? Ya, sepenting bagaimana sholat fardu kita yang kita tegakkan, yang kita laksanakan dalam rukun Islam kita. Ya. Jadi sholat fardu ketika tidak ditunaikan, maka rukun Islam kita batal, ya. Nah, maka dari itu juga ketika bacaan Al-Quran kita tidak baik dan belum benar, maka bacaan kita belum dikatakan memiliki nilai pahala, ya, nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita mengabaikan untuk belajar, ya, merasa terlalu sibuk untuk tidak mau belajar, padahal di sekeliling kita ada lembaga-lembaga Al-Quran yang bisa membimbing kita, bisa mengarahkan kita. Nah, seperti itu. Jadi ketika ditanya seberapa penting membaca Al-Quran dengan benar, ya, dan maka kita sandingkan dia fahukmu fardus kamis sholat, ya, fahukmu fardus kamis sholat, ya. Seperti halnya sholat fardu di dalam sholat kita, ya, menegakkan rukun Islam. Maka dari itu kita harus membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar utama agar kita menjadikan Al-Quran yang kita baca ini penting kita baca secara baik dan benar. Yang pertama adalah sebagai bukti kesungguhan mengimani Al-Quran. Ya, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Yani orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, yakni Al-Quran, yatluna haqqa tilawati, ya, mereka mempelajari, mereka membaca haqqa tilawah, dengan sebenar-benarnya tilawah, ya, dengan kesungguhan tilawah. Nah, terus ulaika yu'minuna bih, ya, merekalah orang-orang yang benar-benar beriman, ya, merekalah yang benar-benar beriman.
Wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Barang siapa yang kufur ya, terhadap nikmat-nikmat ini, faulaika humul khasirun, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Nah, di sini Ibu-ibu salihah kita bisa melihat, mengambil hikmah bahwasanya ada kaitan kesungguhan iman kita dengan apa yang kita lakukan terhadap kalamullah ini. Ya. Kalau kita benar-benar beriman, ulaika yu'minuna bih, maka kita tidak mengabaikan bagaimana yatsluna haqqa tilawah, dengan kesungguhan tilawah kita. Nah, jadi ada korelasi antara membaca Al-Quran dengan baik dan benar dengan kesungguhan, bukti kesungguhan iman kita. Makanya kita harus membuktikan bahwa kita selaku hamba Allah yang bersungguh-sungguh mengimani Allah, ya, mengimani malaikat, mengimani kitabullah, mengimani Rasulullah, mengimani takdir dan qadarnya. Maka dari itu kita butuh pembuktian, ya, dari bagaimana kesungguhan kita belajar membaca Al-Quran haqqa tilawah, ya, haqqa tilawah, dengan sebaik-baiknya tilawah. Selanjutnya, pentingnya membaca Al-Quran dengan baik dan benar merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Quran Al-Muzammil ayat 4, ya. Sebagaimana sering kita dengarkan dan kita sudah hafal, warattilil Qur'ana tartila, ya. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil setartil-tartilnya. Jadi di sini memakai tartilan, ya, penegasan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hambanya melalui talakinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca kalamullah, apa yang Allah telah baca ini kepada Nabi Muhammad disampaikan kepada hambanya umat Rasulullah dengan tartil pula, ya, sebagaimana perintahnya, warattilil Qur'ana tartila. Nah, makna perintah ini Allah menyandarkan dengan zatnya, ya. Begitu kuat, ya, perintah ini, karena Allah sendiri sudah mempraktekkan kalamullah ini disampaikan pada malaikat Jibril, diteruskan kepada Nabi Muhammad dengan tartil. Ya, jarang ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah melaksanakannya. Jadi ini secara khusus Allah menyandarkan kepada zatnya, ya, pada zatnya, bahwa Allah sendiri membacanya dengan tartil dan memerintahkan kita untuk membaca pula dengan tartil setartil-tartilnya. Nah, tentunya ketika kita memiliki ruhul istijabah, ya, rasa tanggung jawab atas keimanan kita selaku hambanya yang mengimani Al-Quran dengan sepenuh keyakinan, maka kita harus memenuhi perintah Allah tersebut. Ya. Perintahnya apa? Perintahnya membaca Al-Quran dengan setartil-tartilnya. Lalu apa makna tartil? Ya, makna tartil sebagaimana perkataan Imam Ali radhiyallahu an, at-tartilu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, ya. Yakni membaca Al-Qur'an dengan tajwid dan mengetahui waqaf wal ibtida, ya, di mana kita harus berhenti dan di mana kita harus melanjutkan. Nah, hal ini yang sangat penting untuk kita perhatikan dan kita amalkan. Pentingnya kita belajar bagaimana membaca Al-Quran dengan tartil. Dan di sini kita harus terus memastikan bacaan kita sudah benar atau sudah masih belum benar, ya, masih kurang benar. Jadi jangan pernah merasa cukup, jangan pernah merasa sudah sekedarnya membaca. Belum tentu bacaan yang baik itu benar, ya. Belum tentu bacaan yang baik itu benar.
Tapi kalau sudah benar, insya Allah secara bertahap bacaan dia akan baik. Karena baik di sini maknanya adalah bagaimana kita secara adab, ya, secara adab membaca Al-Quran, ya, tertib dalam membacanya, terus juga lancar, ya, terus juga lancar dari sisi membaca. Dan proses lancar ini tidak mungkin didapat manakala kita tidak benar dalam membaca Al-Quran. Ya, karena dalam proses tilawah yang tartil itu targetnya dua. Ya, target pertama adalah membaca benar, target yang kedua adalah membaca dengan baik atau lancar. Nah, kalau kita mau membaca dengan benar sesuai dengan kaidah tajwid, maka tidak ada cara lain kecuali sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah, dan beliau mendapatkan kalamullah ini dengan cara talaki dan musafahah, ya, dengan cara talaki dan musafahah kepada seorang guru, ya, kepada orang yang lebih mampu dan lebih bisa membimbing kita, mengarahkan kita, meluruskan kita dan membenarkan kita. Lalu target yang kedua adalah tilawah tartil dengan kelancaran. Nah, ini tidak bisa didapat manakala kita tidak membiasakan. Ya, tidak membiasakan secara intensitas untuk membaca kalamullah, untuk mentilawahkan Al-Quran. Jadi menjadi wirid harian, bukan menjadi wirid pekanan saja, atau bahkan wirid bulanan, ya, bahkan momen-momen tertentu saja baru baca Al-Quran. Tetapi wiridnya setiap hari bersama Al-Quran, ya, agar benar-benar Al-Quran itu menjadi petunjuk, ya, menghadirkan sakinah, warahmah, wa ghasyiyatuhumur rahmah dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Ya. Baik, selanjutnya alasan yang penting juga kita perlu mengetahui bahwasanya Al-Imam Ibnu Al-Jazari, ya, seorang bapak ilmu tajwid, ya, ulama muqri'ul Quran yang karyanya begitu fenomenal. Salah satunya adalah Matan Al-Jazari, diambil dari kitab induk Thayyibatun Nasr fil Qira'atil Ashr, yang dimana karya-karya beliau menjadi rujukan ilmu qiraat, di mana para asatid, para ulama qiraat mengambil sanad Quran kepadanya. Beliau mengatakan di sini bahwasanya pembaca Al-Quran ada 3 golongan. Yang pertama adalah bacaannya benar, sesuai dengan kaidah tajwid, ya, dan hukum-hukumnya, ya, sifat dan makhrajnya, maka ketika dia membacanya dia mendapatkan pahala. Lalu yang kedua, bacaannya buruk dan dia tidak mau belajar memperbaiki bacaannya, maka ketika ia membaca Al-Quran dan salah, maka ia berdosa. Nah, yang ketiga, bacaannya buruk, tapi dia mau belajar membaca Al-Quran, maka ketika ia membaca dan salah, maka ia dimaafkan. Nah, dalam 3 golongan ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berikhtiar untuk membenahi bacaan kita, dan ketika masih ada yang salah, ya, Allah memaafkan kita dari kekeliruan itu. Karena keinginan dan kesungguhan kita untuk terus belajar, ya, untuk terus belajar, ya. Dan kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk terhindar dari dosa, ya. Sehingga kita mengingatkan orang-orang di sekitar kita atau saudara kita yang memiliki waktu, yang masih memiliki waktu untuk belajar Al-Quran, dan kita masih merasakan bahwa bacaan Al-Qurannya masih banyak yang salah, yang belum benar, kita ajak, ya, jangan sampai dia masuk dalam golongan yang kedua, yakni bacaan yang buruk. Ketika dia tidak mau belajar, maka ketika membaca Al-Quran dia salah, maka dia berdosa. Dan tentunya kita juga berharap kita termasuk orang yang golongan pertama, di mana kita membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tartil dan tajwidnya, maka kita akan mendapatkan pahala. Ibu-ibu salihah yang dirahmati oleh Allah,
disinilah pentingnya kita terus ya belajar Al-Quran ya, sehingga akan berdampak pada bacaan Al-Quran kita yang semakin baik ya, semakin baik, semakin lancar ya. Dan Al-Quran ini diturunkan dengan 3 tujuan. Tujuan pertama, Al-Quran menjadi ibadah ya. Al-Quran menjadi ibadah dengan cara membacanya. Lalu yang kedua adalah Al-Quran dipelajari makna-maknanya, ditadaburi ya. Karena tidak ada bacaan Al-Quran, kata Imam Ali radhiyallahu an, la qira'ata litadabbur. Tidak ada bacaan Al-Quran kecuali tadabbur. Dan yang ketiga adalah mengamalkannya dan istiqomah bersamanya. Nah, ini 3 tujuan Al-Quran. Yang pertama, beribadah dengan cara membacanya dengan baik dan benar. Lalu yang kedua, ya, kita memahami makna-maknanya sehingga ada proses tadabbur. Jangan sampai kita dikatakan dalam Al-Quran, antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya, kalian membaca tetapi kalian tidak mengetahui makna-maknanya, sehingga seperti orang yang sakaro, orang yang mabuk ya. Nah, tentunya ini kita tidak inginkan, makanya kita terus berikhtiar, belajar bagaimana mengetahui makna-maknanya. Dan ini sangat erat kaitannya dengan Al-Quran yang berbahasa Arab. Ya, kenapa kita harus terus memperbaiki bacaan kita dan terus belajar bahasa Arab? Karena ini sangat erat kaitannya dengan ma'rifatul wukuf ya, ma'rifatul wukuf dalam proses tartil. Makanya kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Li'anni muslim. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Li'annana muslim. Karena kita seorang muslim yang di dalamnya kita meyakini bahwa Nabi adalah seorang Al-Arabi ya. Ketika Rasulullah menyampaikan kepada umatnya kenapa bahasa Arab itu penting, li'anni yang pertama adalah li'anni Arab ya, lil Qur'anil Arab ya, lil lughatil al-jannah al-Arab ya. Jadi Rasulullah orang Arab, bahasa Al-Qur'an adalah bahasa Arab. Yang ketiga adalah karena bahasa ahli surga, bahasa penduduk surga adalah Arab ya, bahasa Arab. Nah, ini pentingnya kita belajar bahasa Arab ya. Lalu yang ketiga, mengamalkan dan istiqomah bersamanya. Nah, ini juga penting. Ya, bagaimana setelah kita membacanya dengan baik dan itu menjadi ibadah harian kita. Ya, selain itu kita juga belajar mentadaburinya, ya, belajar makna-maknanya. Sambil kita membaca, kita juga membaca Arabnya, membaca terjemahannya. Ya. Kita juga harus berkomitmen untuk mengamalkan dan istiqomah bersamanya. Ya. Karena yang membedakan orang yang munafik, ya, khawarij, ya, dengan orang mukmin, bagaimana dia berinteraksi dengan Al-Quran adalah ketika dia tidak hanya sampai pada membaca dan mempelajarinya, tapi juga istiqomah untuk berusaha mengamalkan nilai-nilainya. Ya, karena orang munafik dia hanya membaca Al-Quran sampai pada tenggorokannya saja, sampai kepada otaknya saja, tapi tidak sampai mengimani dan mengamalkan. Maka dari itu, poin yang ketiga ini juga penting bagi kita untuk berusaha mengamalkan dan istiqomah bersama Al-Quran. Baiklah Ibu Salihah yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya, alasan penting membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang ketiga adalah hadis ya, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbu an yaqra'al qur'ana kama unzila. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
mencintai orang-orang yang membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran diturunkan. Ya. Nah, di sini kalau kita selaku hambanya ingin dicintai oleh Allah, maka salah satu ikhtiarnya adalah bagaimana kita memastikan bacaan Al-Quran kita itu sesuai dengan pertama kali Allah SWT menurunkan Al-Quran. Karena ada 3 rukun dalam membaca Al-Quran. Yang pertama adalah sesuai dengan kaidah bahasa Arab, ya. Kaidah bahasa Arab ini kaitannya dengan nahwu, di mana di situ ada harokat, ya, harokat-harokatnya. Lalu yang kedua sesuai dengan tulisan Rasm Al-Utsmani. Lalu yang ketiga, nah ini yang penting bagi kita umat Islam adalah bagaimana ittisalus sanad as-sahih ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memastikan bacaan kita itu tersambung, ya, tersambung melalui riwayat dari guru kita yang belajar dari gurunya yang bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bacaan itu benar, ya, sampai bacaan itu benar karena kita belajar dari guru yang bersanad. Seperti itu. Nah, ketika kita membaca seperti itu, maka kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah. Karena Allah mencintai, Rasulullah mencintai, ya, umatnya yang membaca sebagaimana Rasulullah membaca, ya. Bagaimana bangganya Rasulullah kepada sahabatnya Salim Maula Abi Huzaifah. Pada suatu ketika Rasulullah berjalan di malam hari bersama istrinya Aisyah radhiyallahu anha, dan Rasulullah mendengarkan ada suatu rumah. Di situ beliau penasaran, dan ternyata dalam situasi malamnya ada yang menjalankan qiyamul lail, dan ternyata itu adalah Salim Maula Abi Huzaifah. Dan beliau mendengarkan bacaan Salim Maula Abi Huzaifah, dan begitu bangganya Rasulullah SAW. Ya, sampai-sampai dikatakan alhamdulillahilladzi ja'ala ummati mithla hadza. Ya, sesungguhnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan di antara umatku seperti dia. Ya. Ada di antara umatku, ya Allah jadikan seperti dia. Ini adalah satu kebanggaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Salim Maula Abi Huzaifah, karena dia membaca Al-Quran sebagaimana Rasulullah membaca dengan penuh kesungguhan dan keindahan, sehingga Rasulullah bangga dengan Salim Maula Abi Huzaifah yang membacakan seperti itu. Ya, itu Rasulullah. Ya, bagaimana kalau Rasulullah juga bangga terhadap bacaan-bacaan kita semua, ya, di mana bacaan kita sudah benar, ya, sudah baik dan benar. Kita juga ingin bercita-cita dan berharap, ya, agar Rasulullah juga bangga, ya, dengan bacaan kita. Maka dari itu syaratnya adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk terus belajar, ya, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke, selanjutnya Ibu Salehah yang dicintai oleh Allah, alasan keempat, yakni pentingnya membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah bagaimana kisah tentang sahabat Nabi Umar bin Khattab, ya, dan Hisham bin Hakim. Ya. Kisah hadis tentang sahabat Nabi Umar bin Khattab dan Hisham bin Hakim. Di sini Umar bin Khattab mendengarkan bacaan Hisham bin Hakim pada saat sholat, ya. Di saat Hisham bin Hakim menjadi imam, dan yang dibaca pada saat itu adalah surat Al-Furqan, ya, surat Al-Furqan. Maka Umar bin Khattab mendengarkan bacaan Hisham bin Hakim, dia kaget, ya, bukan kepalang. Ketika ia mendengarkan bacaan Al-Quran Hisham, kenapa kok berbeda dengan bacaan yang didapatkan dari Rasulullah? Ya, hampir saja
Umar bin Khattab menegur Hisam bin Hakim yang sedang membaca Al-Quran di dalam sholatnya. Namun Umar bin Khattab dengan sabar menunggu Hisam bin Hakim selesai melakukan sholat. Kemudian Umar bin Khattab menarik sorban Hisam bin Hakim seraya berkata, siapa yang mengajarkan bacaan Al-Quran yang kau dengarkan tadi? Siapa yang mengajarkanmu bacaan Al-Quran yang kudengarkan tadi? Ya, kata Umar. Hisam bin Hakim menjawab, aku mendapatkan bacaan Al-Quran ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Umar pun menjawab, engkau bohong. Kata Umar, engkau bohong. Sungguh Rasulullah membacakan kepadaku dengan bacaan yang berbeda dengan bacaanmu tadi. Ya, Umar bin Khattab pun menyeret Hisam bin Hakim untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah dengan sabarnya, dengan bijaknya, ya, untuk menyuruh Umar bin Khattab melepaskan sorban yang ada di leher, ya, Hisam bin Hakim, ya, karena Umar bin Khattab menarik, ya, dengan sorbannya leher Hisam bin Hakim, karena dia kalau memang ini benar, ini ada kesalahan, maka ini adalah kemungkaran. Ya, ini adalah kemungkaran dan jatuhnya adalah pada dosa. Dan ini bahaya. Dan Umar bin Khattab dengan respeknya, dengan sifat yang tegas dan cepat, ya, melihat kondisi kemungkaran itu, ingin segera menyelesaikan urusan ini. Nah, sehingga dia bawa urusan ini kepada Rasulullah SAW, karena Umar belum yakin, ya, belum yakin bahwasanya ini yang ngajarin bukan Rasulullah SAW. Nah, di sini sampai kepada Rasulullah, maka Hisam bin Hakim membacakan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah meminta setelah dilepaskan sorbannya supaya Hisam bin Hakim membacakan surat Al-Furqan yang tadi didengar oleh Umar bin Khattab. Setelah Hisam bin Hakim selesai membaca Al-Quran, Rasulullah tersenyum. Rasulullah tersenyum seraya mengatakan, kama unzila Al-Quran, ya, kama unzila hadzal Quran, kama unzila hadzal Quran, yang artinya seperti itulah Al-Quran diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan, ya. Nah, Umar bin Khattab juga membaca, ya, dengan lafaz yang berbeda. Rasulullah juga membenarkan, seperti itulah, ya, engkau benar, seperti itulah diturunkan. Nah, maka dari sini Rasulullah menegaskan kembali dan menjelaskan, ya, unzilal Quran ala sab'ata ahruf, ya, ala sab'ata ahruf. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Faqra'u, maka bacalah ma tayassara minal Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah dan ambillah mana yang lebih mudah bagimu. Ya, nah dari sini Rasulullah menjelaskan bahwasanya Al-Quran memiliki kekhasan, ya, di mana membacanya dengan berbagai dialek dan kemudahan pada saat itu. Di mana Jazirah Arab ini terdiri dari berbagai macam suku, ya, kabilah. Maka untuk memudahkan Al-Quran itu diterima oleh semua kalangan di Jazirah Arab, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dispensasi kepada Rasulullah, karena Rasulullah yang meminta, ya, agar Al-Quran ini mudah dibaca, mudah dipahami, dan mudah diamalkan, dan mudah didakwahkan. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan dan harapan Nabi Muhammad ini, sehingga ada yang kita kenal pada saat ini adalah qiraatu as-sab'ah, ya, qiraah as-sab'ah. Dan sepeninggal Rasulullah berkembang lagi, ya, menjadi 10 qiraat al-asr, ya. Dalam kitabnya Imam Ibnu Al-Jazari, ya, pakar ilmu qiraah, ya, beliau membuat
membuat kitab dan karangan berjudul At-Thayyibatun Nasr fil Qira'atil Asr, yang dimana beliau sudah mentahqiq dan memastikan riwayatnya semua benar. Jadi ketika kita membaca dengan sumber riwayat, dengan jalur riwayat yang benar, maka diperbolehkan dibaca baik dalam bacaan kita saat bertilawah maupun dipakai dalam sholat. Nah, dalam peristiwa ini yang terpenting untuk kita ambil hikmah adalah bagaimana sikap Umar bin Khattab menjaga kehati-hatian, ya, menjaga kehati-hatian. Dia khawatir bahwasanya ini ada hal yang menyimpang, ya, ya. Ketika itu diteruskan ada kekeliruan, maka ini jatuhnya pada dosa. Ya, maka dari itu Umar bin Khattab bergegas, ya, bersegera untuk memastikan bacaan Hisham bin Hakim tadi. Nah, begitu juga bagaimana kita mengambil hikmah dari peristiwa ini, bahwasanya jangan sampai kelalaian kita, ada saudara kita atau bahkan kita sendiri ketika bacaan kita belum benar, dan itu bisa mempengaruhi makna dari hakikat dari ayat tersebut atau surat tersebut, maka jatuhnya adalah dosa, ya, lahan jali, ya, yang bisa merubah makna. Nah, begitu juga lahan khafi, ya, yang ini bisa menjadi aib bagi orang-orang yang sedang belajar Al-Quran. Nah, baiklah ibu-ibu sholihah yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya poin yang kelima, ya. Maaf. Poin yang kelima di sini, ada tipe di sini, yakni pentingnya membaca Al-Quran dengan baik dan benar, karena kita ingin menjadi umat Rasulullah yang dikatakan dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ya. Sebaik-baik kalian adalah yang terus belajar Al-Quran dan mengajarkannya dan mengamalkannya. Ya. Dan kalau kita ingin baik dan benar, tentunya proses yang terus-menerus kita lakukan adalah belajar. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Ya, apalagi seorang pengajar ketika dia memutuskan untuk berhenti belajar memperbaiki bacaannya, belajar terus mentalakikan bacaannya, maka berhentilah. Lebih baik berhenti mengajar, ya. Karena dalam Islam kita dianjurkan untuk terus belajar, ya. Ilal mahdi ilal lahdi, ya, dari buayan sampai liang lahat. Jadi jangan pernah berhenti belajar, karena sesungguhnya al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, itu adalah proses seumur hidup kita, ya, yang harus kita istiqomah bersamanya, ya. Karena ketika kita sudah tidak mau belajar, maka ada ruang kita untuk salah, ya. Ada ruang di sana kita berkurang dari sisi kemahiran dalam membacanya. Karena kita butuh seorang guru yang mengingatkan kita, ya, yang meluruskan kita dari tingkat kesalahan, baik khafi maupun jali. Baik, selanjutnya poin yang keenam adalah pentingnya membaca Al-Quran dengan baik dan benar, karena di sini kita akan menjadi mulia dan dimuliakan di dunia dan akhirat. Ya. Kita seluruh yang berinteraksi, yang berkaitan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana kita lihat runtutannya, runtutan Nabi Muhammad SAW ketika menerima Al-Quran turun kepadanya, maka dia termasuk Sayyidul Anbiya, ya, pemimpinnya para nabi. Terus malaikatnya, malaikat Jibril yang diberikan Al-Quran untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad juga diberikan gelar Ruhul Amin. Ya. Terus sampai kepada bulan, ya, di mana diturunkan Al-Quran, ya, yakni Syahrul Ramadan, ya, ya, dinamakan Sayyidus Syuhur, ya.
Sayyidus Suhur ya, penghulunya para bulan-bulan ya. Kemudian malamnya diturunkan Al-Qur'an ya. Di sana di bulan Ramadan juga dinamakan Sayyidul Layali ya. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ya. Di sana ada Lailatul Qadar di mana malam lebih baik dari 1000 bulan ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lalu kalau bicara dengan kaitannya dengan waktu ya, maka sebaik-baik waktu ya, ketika kita isi dia dengan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Lalu bagaimana dengan kita ya selaku umat Rasulullah, hamba Allah Subhanahu wa taala yang pada saat itu kita sedang bersama Al-Qur'an, maka kita termasuk orang-orang yang dikatakan khairukum ya, sebaik-baik umatku, sebaik-baik hambaku, yakni yang mereka pada saat ini sedang berinteraksi bersama Al-Qur'an. Interaksi di sini bisa terus belajar dan terus mengamalkan dan mengajarkannya. Dan di dalam hadis qudsi juga dikatakan man syaghalahul Qur'an wa zikri ammas'alati a'taituhu ya afdala ma u'tiyas sa'ilin wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqihi. Jadi barang siapa yang sibuk dengan Al-Qur'an dan zikir kepadaku, meminta kepadaku, akan kuberi dia sebaik-baik pemberianku kepada orang yang meminta, dan kelebihan kalam Allah atas kalam selain kalam yang lain seperti kelebihan Allah atas makhluknya. Ya. Masya Allah ya. Nah ini barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memberikan perhatian khusus padanya. Yani Allah akan kabulkan ya, permintaannya dengan sebaik-baik pemberian. Ya. Dan Allah membandingkan kalam Allah dengan kalam yang lainnya itu seperti zat, yakni Allah Subhanahu wa taala ya, kalam Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan atas makhluknya ya. Kelebihan Allah atas makhluknya. Jadi membandingkan Allah Subhanahu wa taala selaku Rabbul Izzati ya, Rabbul Alamin, pencipta, dengan apa yang dia ciptakan ya. Sangat jauh gitu ya. Maka dari itu barang siapa yang berinteraksi bersungguh-sungguh memperbaiki bacaan Al-Qur'annya dengan baik dan benar, maka dia akan menjadi mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan di sini dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad dikatakan inna ahlina minan nas ya, sesungguhnya Allah punya keluarga di antara manusia dalam penduduk bumi ini ya. Qalu, siapa mereka ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Qala hum ahlullah, hum ahlul Quran wa khassatuh. Ya, mereka adalah orang-orang yang ahli Al-Qur'an. Ya, yang mereka di mana mencintai Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan kesungguhan dan menghafalkannya, mengamalkannya. Ya, wa khassatuh, maka mereka lah orang-orang yang aku khususkan di muka bumi ini ya, menjadi keluarga Allah. Nah, kita bisa bayangkan kalau Allah sudah menganggap kita sebagai bagian dari keluarganya dan Allah sebagai kepala rumah tangganya, maka Allah akan membackup, Allah akan mengintervensi, Allah akan menolong kita dalam setiap kesempitan ya, dalam setiap ujian-ujiannya ya. Allah akan hadir memberikan pertolongan kepada kita. Luar biasa. Dari itu ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini digolongkan sebagai orang yang ahli Al-Qur'an ya, keluarga Allah di muka bumi ini ya. Karena kita semua, di dada kita semua insya Allah sama ya, kita semua mencintai Al-Quran ya. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di akhirat kelak juga lah, karena asbab cintaan kita kepada Al-Quran ya. Selanjutnya poin yang yang ketujuh ya, sini yang ketujuh, mendapatkan limpahan pahala. Jadi alasan penting kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan baik dan benar, karena ketika kita membaca
Al-Quran ada nilai ibadahnya, ya, dan nilai ibadah itu tidak mungkin diraih manakala kita tidak membacanya dengan benar, ya, dan baik. Ya, di sini faedahnya yang paling sering kita dengar adalah man qara'a harfan, ya. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan dari beliau dan Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa mim harfun. Nah, di sini Rasulullah memotivasi ya umatnya bahwasanya Al-Qur'an itu sumber pahala. Sumber pahala. Bersemangatlah dalam membacanya. Tapi hati-hati, bacaan yang mana yang menjadi sumber pahala? Tentunya bacaan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, karena kalau kita tidak membacanya dengan baik dan benar, maka kita tergolong orang-orang yang berdosa ya ketika tidak mau belajar, kita acuh. Ya, sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Jazari, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun. Ya. Jadi mempelajari tajwid, mengamalkannya adalah hatmun lazimun. Ya, wajib. Man lam yusahhihil Qur'ana asimun. Ya. Jadi termasuk orang-orang yang berdosa ketika tidak mau mengamalkan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya. Dalam prosesnya tidak mau belajar tentunya. Li'annahu bihi ilahu anzala. Ya, karena Al-Quran diturunkan kepada kita, sampai kepada kita dengan tajwid. Ya. Li'annahu bihi anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Ya. Nah, itulah yang bacaan yang menjadi ibadah dan berpahala ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka berlakulah wal hasanatu bi asyri amsalha ya. Jadi membaca Al-Qur'an satu hurufnya satu kebaikan. Membaca kitabullah satu hurufnya satu kebaikan. Yang satu kebaikan itu nanti dilimpahkan menjadi 10 kebaikan ya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi 30 itu, 30 kebaikan. Ya. Masya Allah. Al-Quran ya dengan berjuta-juta hurufnya ya, siap memberikan transferan pahala kepada kita manakala kita bisa membacanya dengan baik dan benar. Nah, luar biasa. Ini amalan yang sederhana yang membutuhkan niat, kesungguhan dan kebenaran dalam tilawah. Transferan pahalanya luar biasa ya. Transferan pahalanya luar biasa. Makanya di bulan Ramadan ya, di situ kita berfastabiqul khairat ya, untuk bisa menghatamkan Al-Qur'an sebanyak mungkin ya, disertai dengan tadabburnya tentunya. Baik. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, rukun membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ada 3, yang pertama adalah membacanya sesuai dengan tata bahasa Arab, yang kedua sesuai dengan tulisan Al-Quran Al-Usmani, dan yang ketiga, ini yang terpenting, tersambung sanadnya yang benar, ya, tersambung sanad yang benar kepada Rasulullah SAW. Nah, ini adalah rukun. Jadi kalau kita tidak menunaikan 3 rukun ini, maka bacaan Al-Quran kita saz ya. Ada yang janggal, ada yang bisa merubah arti ya, bahkan tidak diterima sebagai tilawah apalagi dipakai dalam sholat. Nah, dari ketiga ini ada hal yang lebih penting ya, karena 2 hal ini sudah terpenuhi ya berdasarkan perkembangan saat ini, di mana Al-Quran kalau sesuai tata bahasa Arab yang mempengaruhi harokatnya, kita sudah sangat dimudahkan ya dengan Al-Quran yang ada sekarang sudah berharokat ya, sudah berharokat ya, beda dengan dulu ya di saat zaman Rasulullah SAW, peninggalan Rasulullah ya belum berharokat. Jadi pada saat peninggalan Rasulullah ada ijtihad ya para sahabat untuk melakukan revisi dengan menggunakan harokat-harokat ya, dan berkembang sampai saat ini. Begitu juga tulisan Al-Quran Rasul Al-Usmani. Ini sudah banyak yang beredar ya, dan kita insya Allah sangat dimudahkan ya, terbitan pencetakan Al-Quran sudah merujuk pada Rasul Al-Usmani, dan ini sudah kita
baca dan kita gunakan sehingga sangat mudah ya, baik harokatnya maupun penulisannya sudah gampang kita akses. Nah, adapun yang ketiga, ittisalu as-sahih as-sanad ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita pastikan ya, tidak ada alasan kita untuk berbeda kita membaca Al-Qur'an dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, karena ini adalah rukun. Ini kalau ketiga yang rukun ini tidak kita tunaikan, tidak kita ikhtiarkan, maka bacaan Al-Qur'an kita seperti bacaan-bacaan yang tidak mengandung makna ya, tidak mengandung makna pahala ya. Kalau makna pemahaman karena kita membaca arti bisa ya, tapi untuk menjadi pahala di sisi Allah ya dan menjadi mulia di sisi Allah, tidak ada jalan kecuali kita mentartilkannya ya, dengan cara mentartilkannya. Nah, ini insya Allah kita apakah sudah benar ataukah menyimpang ya. Nah, ini bagaimana kita memastikan bacaan kita sampai kepada Rasulullah SAW. Tentunya kita berguru ya, belajar bersama orang-orang yang sudah tersertifikasi ya, terijazahkan sanad baik tahsinnya maupun qiraatnya. Kita sedang berproses ke arah sana, makanya jangan pernah berhenti untuk terus belajar ya. Lalu pentingnya kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, karena ketika kita tidak membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kita akan masuk dalam kategori lahan ya, atau kesalahan yang bisa merubah arti ya, atau mengurangi hak-hak huruf ya, karena ini adalah suatu yang aib bagi seorang muslim yang sedang belajar Al-Quran terutama. Nah, dari itu penting bagi kita untuk mengawali belajar Al-Quran, membenahi bacaan kita dari huruf per hurufnya. Sebagaimana Al-Quran turun, maka ada rangkaian terkecil dari Al-Quran itu yang darinya dari halaman, dari surat ya, terus ke juz, ke ayat, terus dari ayat ke ayat ke kalimat per kata, dari kata turunlah menjadi huruf per huruf. Makanya ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha ada sahabat yang bertanya bagaimana sifat bacaan Nabi. Ummu Salamah menjawab mufassaratan harfan-harfan. Bacaan Nabi disifati seperti mufassaratan harfan-harfan. Ini memperjelas huruf demi hurufnya. Maka ketika bicara huruf demi hurufnya jelas, maka penting bagi kita untuk mengawali belajar membenahi bacaan kita dari hurufnya. Kita pastikan yang pertama makhraj, tempat keluar hurufnya benar, bersumber dari tempat yang tepat. Lalu yang kedua sifatul huruf ya, sifat-sifatnya yang melekat pada huruf-huruf tersebut ya, supaya apa? Kalau kita sudah bisa menunaikan dua hal ini, membaca dengan tajwid dan hurufnya benar, sifatul hurufnya benar, kita terhindar dari bacaan yang bighairi liyalfidhu bi afsahil lughati. Ya, kita berikhtiar dari membaca makhraj dan sifat yang benar ini agar liyalfidhu bi afsahil lughati, agar lafaz kita ini benar-benar fasih ya dalam pengucapan sebagaimana bahasa Arab ya, pengucapan bahasa Arab yang fasih seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana ketika kita salah dalam mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, kita ganti dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ha diganti ha, maka maknanya berubah. Bukan lagi segala puji bagi Allah, tetapi ketika dibaca ha ya, di bawah tenggorokan ya, bukan di tengah tenggorokan, huruf H ini dengan H berbeda makhraj ya. Maka H itu maknanya adalah segala kematian bagi Allah. Jadi, luar biasa ya, yang awalnya baik ya, segala puji bagi Allah ini menjadi segala kematian.
Ya, terus sifat ya antara mahwuran dengan mahzuran ya. Mahwuran dengan mahzuran. Jadi ini sama makhrajnya tetapi beda sifatnya. Ya, kalau kita mengurangi sifat dari huruf wa, yakni yang seharusnya isti'la ya terangkat, dia bacaan tebal, kita kurangi sifat istilah dan itbaqnya, ininya lidah naik ya lengket, maka dia akan menjadi mahzuran. Maka berubah maknanya dari mahzuran yang harusnya dihalangi, mahzuran, kita baca mahzuran, dia jadinya ditakuti ya. Nah, begitu juga bacaan asa ya, rawan dibaca tebal, aso ya. Ketika kita membaca asa dalam kondisi istifal tipis, jangan sampai membacanya tebal. Karena kalau kita baca tebal dengan sifat isti'la yang dimiliki so, karena sa dengan so ini bermakhraj sama ya, sa so ya, huruf sofir ya. Bedanya cuma di tebal dan tipisnya ya, maka akan merubah maknanya. Asa itu maksiat ya, asa itu harapan. Asa itu maksiat, dengan asa itu harapan. Baik. Lalu yang kedua apa yang terpenting? Itmamul harokat ya. Penting kita untuk memastikan praktek penyempurnaan harokat ya, baik dalam kasroh, dhammah maupun fathah. Yang membaca muslimina jangan sampai muslimina ya, muslimina. Kalau muslimina artinya kita nggak jelas ya. Yang benar ketika kasroh itu harus diturunkan ya, diturunkan rahangnya ya, muslimina. Jangan sampai muslimina, karena kita tidak menurunkan rahang kita terdengar tidak jelas ya. Muslimuna ya, ketika membaca dhamma harus dengan bidhammish syafatain, dengan memonjongkan mulut. Ketika tidak memonjongkan mulutnya, muslimuna. Jadi ada hal yang kurang dalam kurang fasih dalam mengucapannya ya. Muslimuna, yang seharusnya muslimu dengan muslimuna. Kemudian dalam kondisi harokat fathah, muslimani ya, harusnya terbuka ya, fathah ya, di situ dibaca tidak terbuka muslimani ya, harusnya muslimani ya, jelas ya. Ketika dibaca muslimani berarti tidak jelas ya, insyaallah. Dan memang di sini ketentuannya ya, dari yang pertama tadi adalah makhraj dan sifat, yang kedua itmamul harokat, yang ketiga kita harus bisa membedakan huruf tebal dan huruf tipis ya. Ini jangan sampai kita huruf tebal bersanding dengan huruf tipis sebelumnya, tipisnya ke bawah tebal ya. Begitu juga ya, huruf tebal sebelumnya, huruf tipis sesudahnya. Ketika kita membaca di situ ke bawah tebal huruf tipisnya ya. Ini kita contohkan dalam bacaan salah ini ya, potong dari ayat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, jangan sampai huruf mim dan ghain, yang tadi mimnya tipis, yang ghainnya huruf isti'la tebal ya, mimnya terseret ya, dibaca tebal. Ghairil mau ya. Nah, ini saz ya, aib ya, tidak jelas maknanya nanti. Kalau kita baca mau, harusnya mel, maknanya tipis. Ketika ketemu ghain sukun maka wa-nya tebal. Mel ya, maghdubi alaihim walau. Nah, jangan sampai walau ya, ulaknya harusnya huruf tipis istifal ya, lidah diturunkan, tapi karena berhubung setelah huruf lam ada huruf dot yang tebal, isti'la dan itbaq, maka ke bawah tebal huruf lamnya. Nah, ini tidak tepat ya. Walau
Harusnya walal dhalin, ya, seperti itu. Baik. Yang keempat, membedakan bacaan panjang dan pendek. Ini penting juga karena kalau kita tidak melatih dengan teliti, dengan tekun, ya, membedakan panjang dan pendek ini juga bisa merubah makna. Sebagaimana di dalam salah satu contoh ini, ayat 7 dalam surat Ibrahim, wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, ya. Harusnya pendek la azidannakum, tapi dibaca la azidannakum, ya. Nah, ini bisa merubah arti, ya. La in syakartum, jika kalian bersyukur maka aku tidak akan tambahkan nikmat itu, ya. Ya, menyimpang sekali, ya. Ya, harusnya dia menambahkan nikmat itu, tapi ini tidak. Jadi la, karena kepanjangan la-nya, jadi tidak ditambahkan nikmat itu, ya. Kemudian wala in kafartum inna adzabi lasyadid, ya. Harusnya lasyadid, ini dibaca la syadid, ya. Jadi jika kalian kufur, inna adzabi, sungguhnya azabku tidak pedih, ya. Jadi lam yang harusnya punya tidak ada matnya dibaca ada matnya, ya, sehingga bisa merubah makna dan maknanya jauh sekali. Nah, insyaallah seperti itu. Mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada hal yang bisa kita diskusikan, saya bisa jawab. Kita sama-sama belajar. Qulu qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Ya, selanjutnya acara tanya jawab. Ada ibu-ibu? Ada yang mau bertanya? Untuk selanjutnya acara tanya jawab. Kedengaran suara saya, ibu-ibu? Mohon maaf. Dengar, Bu. Kedengaran, Bu. Mangga ibu-ibu yang mau bertanya. Ada waktu masih? Saya bertanya, Bu. Punten, kedengaran Mangga, nggak, Bu Surya? Widya. Silakan, Bu. Kedengaran nggak? Iya, dengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, Ya, tadi Bu? kan di rukun ini ya? Rukun, bukan rukun. Ya, rukun bacaan Al-Quran. Oh, rukun ya? Oh, bukan Ustaz. Arkan. Yang ini yang Tiga golongan, ya. tujuan diturunkan Al-Quran ya? Tujuan. Al-Quran tiga tujuan diturunkan Al-Quran ya? Iya. Sebentar. Pak, saya ikut ke depan dulu aja, Pak, ya. Saya mau. Maaf, Ustadz, ini kebetulan saya lagi di jalan ya. Iya, Bu. Saya ini aja. Poin Ini aja, kan Bu. ada mengamalkan ya. Untuk mengamalkan ini seperti apa ya? Saya kan ibu rumah tangga, apa harus dengan berdakwah atau seperti apa? Itu aja, Ustadz. Iya, iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Gimana, langsung dijawab, Bu? Maka Pak, langsung aja dijawab, Pak. Iya, iya. Baik, terima kasih dari Bu siapa tadi ya? Menanyakan tentang Windy. Bu Cindy ya. Baik. Windy, Ustadz. Bu Windy ya. Barakallah fiik, Bu. Syukron pertanyaannya. Jadi menanyakan tentang tiga tujuan yang diturunkan Al-Quran. Yang utama beribadah dengan cara membacanya dengan baik dan benar. Yang kedua mentadaburi atau memahami makna-maknanya. Ya, lalu yang ketiga adalah mengamalkan
Al-Quran dan istiqomah bersamanya. Nah, tentunya di sini erat kaitannya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Jadi bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan di sini selain semampu kita dalam ikhtiar takwa itu disesuaikan dengan kondisi-kondisi kita masing-masing di dalam mengamalkan nilai-nilai Al-Quran itu ya. Kalau kita selaku ibu rumah tangga, tentunya setelah kita memiliki kemampuan, memiliki bacaan yang baik dan benar, maka kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, kita harus ajarkan anak kita, pastikan bahwa mereka belajar Al-Quran, kenal huruf juga dari kita. Ya, kita bisa juga titipkan ke lembaga ya untuk lebih memantapkan lagi, lebih mengakselerasi lagi kemampuan bacaan anak-anak kita ya. Nah, tentunya kalau bicara nilai-nilai Al-Quran begitu luas ya, begitu luas dan bisa kita amalkan mana yang lebih prioritas ya, mana yang lebih utama yang saat ini ada di hadapan kita ya. Dan kalau kita sebagai ibu rumah tangga tentunya kita prioritaskan ya bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai Al-Quran itu dalam rumah kita. Kalau ada suami ya ruang lingkupnya lebih besar ya dan sebagainya. Itu mungkin itu Bu Windy. Ya Ustaz, terima kasih. Ya. Wa'alaikum. Selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Dipersilakan. Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Saya dengan Nenden dari kelas Khadijah, Bu. Pak Ustadz, terima kasih atas paparannya. Ya. Ada beberapa hal, Pak, ketika kita belajar di RTQ khususnya, Ya. kita kan didampingi oleh guru yang jelas mungkin kita niatkan untuk belajar. Ya. Tetapi ketika kita di rumah ingin mempraktekkan dan mungkin ada kesalahan karena tidak didampingi oleh guru, baik itu harokatnya atau huruf tebal tipis dan membedakan panjang pendeknya, apakah ini karena tidak didampingi termasuk kategori berdosa atau masih dalam dimaafkan atau bagaimana Pak Ustadz? Terus yang kedua, kaitannya dengan metode Quran kan mungkin sekarang banyak beberapa metode Pak, dari Usmani atau misalnya metode Qiraati atau Balighoh. Nah, yang sesuai dengan sanad yang tadi Pak Ustadz sampaikan, mungkin bisa menjadi gambaran kira-kira apakah semua metode itu ujung-ujungnya benar atau ada pembeda-pembeda yang lebih prinsip gitu Pak Ustadz. Iya. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Dengan siapa ya? Maaf. Bu Nenden. Bu Nenden ya tadi ya, Bu Nenden ya. Baik Bu Nenden. Terkait yang pertama, ketika kita sudah melakukan ikhtiar proses belajar di rumah tahfiz ya, di Mutiara Iman misalnya, terus kita membaca Al-Quran di rumah, maka ini masih masuk dalam kategori proses belajar. Jadi dimaafkan ya ketika ada kesalahan. Tapi lantas apa yang harus kita lakukan? Makanya ada proses talaki ya, talaki yang berkelanjutan. Artinya kalau kita sedang membaca di rumah, kita bisa kirim voice note ya kepada guru kita ya, untuk memastikan bacaan kita benar. Ketika dalam prosesnya masih ada salah, ya dimaafkan. Ya, insya Allah seperti itu. Kita masuk golongan yang tadi yang poin yang ketiga ya. Ketika kita membaca Al-Quran dan di sana ada kesalahan, dalam prosesnya kita masih mau belajar dan sedang belajar, maka ketika ada yang salah dimaafkan. Bukan saja itu, tapi kita termasuk juga bagian dari wayatata'tahu fihi alaisyakun lahu ajroni. Jadi barang siapa yang sedang belajar lalu dia masih terbata-bata, ya, ada kesulitan di situ, maka dia mendapatkan 2 pahala, lahu ajroni.
sulitnya dia melafadzkan itu, belum lancarnya tadi terjadi pengulangan, dan niat dia untuk belajar memulai itu sudah menjadi pahala. Jadi dapat 2 pahala, Bu. Jadi kita tetap bersemangat ya, tetap bersemangat dan tetap yakin bahwa ini bagian dari ikhtiar saya dan insya Allah berpahala. Kalaupun salah, guru kita nanti pada saat-saat tertentu kita ketemu lagi di rumah tahfiz atau di LBK, kita diluruskan lagi, dibenahi lagi. Dalam proses itu insya Allah ada wa'fu anhu ya, dimaafkan. Nah, adapun terkait metode yang digunakan dan sudah berkembang di mana-mana ya. Nah, ini adalah ya, ikhtiari ya. Jadi ada bagian dari ikhtiar semua lembaga untuk memudahkan ya, orang umum atau masyarakat amah atau orang kaum muslimin dan muslimat untuk bisa belajar Al-Qur'an dengan cepat ya dalam hal membacanya sehingga bacanya baik dan benar. Nah, tentunya setiap lembaga mempunyai landasan ya, punya landasan, punya sandaran, punya guru, dan kita harus memastikan guru yang menjadi tempat guru-guru tersebut belajar itu benar-benar mewakili apa yang dikatakan tadi sebagai rukun bacaan ya, ittisalu as-sahih sanad ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sederhananya ketika kita memastikan seluruh metode itu benar, maka dia harus tersambung dari gurunya yang bersanad ya. Kalau sanad tahsin, maka harus mendapatkan ijazah sanad matan jazariyah atau ijazah sanad tuhfatul atfal ya. Tentunya kalau sanad qiraah ya, sanad qiraah ini diambil ketika yang memberikan sanad tentunya memiliki syarat ya, syaratnya harus mungkin setoran 30 juz hafalan Quran. Ada juga yang tidak memakai syarat itu, dia bisa binazar, melihat, yang penting bacaannya tadi sesuai. Nah, ini ada sanad qiraat riwayat Hafiz an Asim ya, sebagaimana pada umumnya kita baca di Indonesia ini kita memakai riwayat Hafiz an Asim. Ya, masih ada 6 bahkan 9 riwayat Quran lagi yang memiliki jalur yang berbeda-beda, dan ini juga sah ya dipakai dalam tilawah dan sholat. Berarti dalam proses ini tentunya yang terpenting bagi kita adalah belajar dari guru yang guru tersebut juga kalau dia belajar juga dari gurunya yang bersanad. Seperti itu ya. Walaupun kita tidak harus mendapatkan ijazah sanadnya, paling tidak kita mendapatkan ilmunya. Nah, kita berproses mendapatkan ilmunya, kita diluruskan, dibenahi bacaan kita. Nah, itu juga sudah merupakan hal yang penting, yang sangat penting. Bukan hanya sekedar ijazah sanad jazariyahnya. Dan seluruh metode itu metode tahsin, membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itu mengarah pada Matan Al-Jazari ya, sebagai kitab induk pokok belajar tajwid ya. Makanya tadi saya katakan Al-Imam Ibnu Jazari itu adalah bapaknya tajwid ya. Jadi apapun metode yang dibikin dan setiap lembaga untuk memudahkan membaca Al-Quran ini, itu referensi utamanya adalah Matan Al-Jazariyah, Tuhfatul Atfal, dan pengembangan yang lain dan kitab yang lain ya. Karena Matan Al-Jazariyah ini ya sebagai kitab primer ya, rujukan primer untuk belajar tahsin ya, di seluruh dunia yang dipakai oleh lembaga-lembaga Quran dimanapun berada. Nah, insya Allah LBK Mutiara Iman juga sedang berproses ke arah sana ya. Dan proses sana kita doakan ada di antara ustazah guru-guru yang ada nanti bisa juga mendapatkan sanad Matan Jazariyah, terus nanti ada sanad Al-Quran ya, mudah-mudahan kita support semuanya dan nanti berdampak pada kualitas yang diajarkan ya, atau murid-muridnya yang ada di lembaga Quran Mutiara Iman. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih.
Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu, Bu, bagi yang mau bertanya, silakan. Maaf, saya mau bertanya. Silakan, Bu. Saya Sri Anda ini dari kelas Ramlah Sufyan, bimbingan Anda Ibu Ros. Iya, Ya. iya. Tanya Pak Ustadz, Iya. misalkan kita udah belajar, tapi gimana ya, kita tidak bisa mengajarkannya karena tidak memiliki apa ya, tidak bisa mengajarkannya gitu, gimana Pak Ustadz, berdosa atau tidak? Kalau misalkan kita udah belajar tapi tidak bisa gimana ya, Iya. mengajarkannya gitu, kayak pohon yang tidak berbuah itu kayak gimana Pak Ustadz? Tidak pandai. Iya. Baik, Bu. Ya, terima kasih Bu Sri Anda ini ya. Ya, atas pertanyaannya mengenai proses belajar yang mungkin belum bisa diiringi dengan mengajarkan. Jadi di sini Rasulullah memotivasi kita ya untuk memberikan opsi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang mau belajar. Nah, belajar dan mengajarkan. Jadi makna mengajarkan di sini tidak hanya menjadi seorang guru ya, atau bisa mengajarkan orang-orang di sekitar kita ya, tapi juga mendakwahkan, mengamalkan. Artinya ketika kita sudah belajar, kita mempraktekkan bacaan kita dengan baik dan benar, itqon ya, dimanapun dan sedang apapun kita berada, maka itu juga termasuk wa'allamahu ya. Itu termasuk wa'allamahu. Ya, sehingga orang mendengarkan bacaan kita dan dia termotivasi untuk bisa lebih baik seperti kita bacaannya. Nah, itu juga bagian dari proses wa'allamahu. Ya. Jadi alam wa'allamahu, jadi mengamalkan, mengajarkan, ya, mendakwahkan, itu termasuk dalam poin ini. Jadi kita perluas ya makna dari khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Insyaallah seperti itu. Demikian. Ya. Ya. Cukup. Izin bertanya Ustadz. Ya, silakan Bu. Ya, saya Fani. Gini Ustadz, kan Ya. kita proses belajar ya. Proses belajar. Nah, misalkan sampai dengan nanti umur kita habis, belum sempurna bacaannya, tapi kan kita harus mengajarkan anak. Seperti itu ya Pak Ustadz. Nah, kita kan mengajarkan anak, kalau misalkan kita belum betul, berarti anak kita juga mengajarkannya dia belum betul. Nah, itu jadinya gimana kita? Maksudnya, apa kita akan mendapatkan dosa gitu maksudnya Pak Ustadz, karena nggak sampai belajarnya itu kita sempurna, terus kemudian kita harus mengajarkan anak-anak kita, itu bagaimana Pak Ustadz? Ya. Baik, terima kasih Bu Fani. Mengenai pertanyaannya terkait proses belajar ya, dalam memperbaiki bacaan ini sehingga baik dan benar, tentunya membutuhkan kesungguhan dan keistiqomahan kita. Jadi ketika kita sudah mau berproses dalam hal ini, maka itu adalah sesuatu yang dimaksud dalam khairukum, sebaik-baik kalian. Ya, jadi tidak menunggu sempurna, tidak harus sempurna akhirnya. Karena proses jauh lebih penting daripada akhirnya ya, akhir dari hasilnya. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam berproses, insya Allah akhirnya akan sampai gitu ya. Nah, kalau kita berfokus pada proses dan saat itu kita mengajarkan kepada anak kita, tentunya proses kebertahapan ya. Jadi ada tahapan-tahapan anak yang menjadi penting untuk dia kuasai secara bertahap. Itu juga menjadi bagian dari ikhtiar kita ya. Jadi tidak usah khawatir ketika kita masih ada kekurangan atau kesalahan di beberapa proses membenahi bacaan kita, terus kita ajarkan kepada anak kita. Yang terpenting ada makhraj dan sifat tadi ya.
Makhraj dan sifat. Makhraj dulu ya, makhraj. Kalau anak kan makhraj dulu ya, penting makhraj. Bagaimana dia meniru bacaan kita. Meniru bacaan kita. Nah, A bacaannya A, ba baca ba, dan seterusnya ya, seperti itu. Sampai dia bisa melafadzkan dan merangkaikan. Nah, tidak sampai di situ, tentunya ketika kita ingin bacaan anak kita lebih baik lagi, ya kita menitipkan ke lembaga itu ya, lembaga bimbingan Quran. Ya, insya Allah seperti itu. Jadi jangan khawatir. Ya, niat kita mengajarkan anak itu bagian dari man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Insya Allah. Jadi jangan khawatir ya terjadi kesalahan, karena anak juga berproses ya dalam membaca Al-Quran sehingga dia nanti sampai pada saatnya mahir gitu ya, lancar. Ya. Ya. Jadi tidak harus sempurna ya, menunggu sempurna, khawatir dosa baru diamalkan, khawatir dosa jadi tidak diamalkan gitu ya. Jadi bertahap ya dalam proses ini, dan kita juga seperti itu kan ya. Kalau kita berpikir khawatir dosa karena tadi, jadi tidak ada seorang orang tua yang mau mengajarkan anaknya untuk belajar Al-Quran. Nah ini kan juga tidak dibenarkan. Jadi ada maslahat di sana yang kita utamakan untuk disampaikan kepada anak, dibanding dia mengisi waktunya dengan hal-hal yang lain atau kita sepenuhnya menyerahkan kepada lembaga. Ya, jadi kita bisa check and balance ya, saling kontrol ketika program ini berjalan di lembaga di mana anak kita menitipkan, kita juga mengoreksi, kita juga mensupport anak kita. Baik, itu paling Bu Fani. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini nggak ada diem deh. Ada waktu, Bu? Mangga, siapa lagi yang mau bertanya? Sampai jam 10 ya, Bu Novia? Iya, Bu. Ya. Izin bertanya, Afwan, Pak Ustadz. Ya, silakan Bu. Ini saya dari Puji. Saya mau bertanya kaitannya dengan rukun membaca Al-Quran ya, Pak. Itu kan yang pertama sesuai dengan tata bahasa. Berarti kita harus dituntut untuk belajar bahasa Arab sejauh apa gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu kan harus sesuai dengan tulisan Al-Quran Utsmani. Apakah kita harus memakai mushafnya itu khusus mushaf dari Utsmani, ataukah misalkan kan Al-Quran itu mushafnya ada yang juga dari Depak gitu ya Pak Ustadz. Itu kalau misalkan kita punyanya misalkan Al-Quran yang biasa gitu, yang dari ini. Bagaimana itu hukumnya, atau bisakah gitu memakai Al-Quran yang mana saja gitu. Ya. Mungkin itu saja Pak Ustadz, mohon diperjelas atau kan di ini kan. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Bu. Ya, terima kasih Bu Puji. Iya. Pertanyaannya yang pertama tadi mengenai rukun membaca Al-Quran. Poin pertama tentang sesuaian dengan kaidah bahasa Arab ya. Jadi yang dipastikan di sini adalah kesesuaian dengan bahasa Arab, yang dimana ada nahunya ya, ilmu nahu di sananya yang kaitannya nanti dengan harokat. Dengan harokat itu yang terpenting. Di Al-Quran, dalam Al-Quran sekarang kita alhamdulillah sangat dimudahkan ya, Al-Quran sudah berharokat semua. Jadi jadi kita tinggal membaca ya sesuai dengan kondisi harokat-harokat yang sudah tertera di situ. Jadi yang dimaksud sesuai dengan sesuai kaidah bahasa Arab itu tujuannya adalah sesuai dengan harokat-harokat yang ada. Ya, yang kalau didalami lagi itu ilmunya adalah memahami ilmu nahwu. Jadi bagaimana harokat-harokat itu, kenapa dia dhamma, kenapa dia kasroh, kenapa dia fathah. Nah ini kita sudah sangat dimudahkan. Jadi ya, insya Allah jangan khawatir gitu ya. Adapun tuntutan kita untuk belajar bahasa Arab itu adalah poin di mana menuju pada ma'rifatul wukuf tadi Bu.
Jadi memahami bahasa Arab tadi lebih ke ma'rifatul wuquf wal ibtida. Ini di mana kita mempelajari bagaimana waqaf dan ibtida yang benar. Nah, itu kan tidak mungkin sempurna manakala kita tidak mau belajar bahasa Arab. Karena kalau kita berhenti, yang membuat makna itu tergantung atau tidak jelas jadinya ya, tidak sempurna, maka itu juga saz ya, tidak tartil. Karena tartil itu ada dua indikatornya. Tartil mentajwidkan hurufnya, mentajwidul hurufnya, lalu tartil dalam ma'rifatul wuqufnya. Kalau kita hanya bisa atau baru bisa tajwidul huruf, ya tajwidul hurufnya sudah bagus, tapi belum ma'rifatul wuquf, berarti kita baru setengah tartil. Ya, kita belum sempurna tartilnya. Maka dalam proses ini kita harus juga belajar ya sedikit demi sedikit untuk mengetahui bahasa Arab, sehingga kita benar-benar tahu maknanya ya. Litadaburil ma'al Quran. Kita juga bisa mentadaburi Quran dengan sangat ini ya, dimudahkan gitu kalau kita paham bahasa Arab. Nah, adapun tadi terkait rukun membaca Al-Quran, yang pertama adalah sesuai dengan kaidah bahasa Arab itu adalah harokat ya, sesuai dengan harokat ya, dan hukum nahwu sorobnya, nahwunya terutama. Nah, untuk poin yang kedua terkait mushaf Rosem Usmani, jadi ini yang perlu dipahami, ini rosemnya ya, tulisan bukan cetakan. Kalau cetakan Usmani ya kaitannya bukan lembaga ya, kaitannya bukan lembaga yang Usmani begitu, enggak, bukan, tapi lebih ke rosem ya, penulisan Rosem Usmani. Nah, ini yang beredar di masyarakat Indonesia ya dan umumnya itu sudah menggunakan Rosem Usmani. Ya, Rosem Usmani. Cuman ada Rosem Usmani cetakan Depak, ada Rosem Usmani cetakan Madinah, cetakan Beirut, cetakan Mesir ya. Nah, ini yang beredar sekarang dan kita punya juga Rosem. Sudah masuk ke kategori Rosem Usmani. Ya, jadi jangan khawatir ya. Rosem yang Al-Quran yang kita pegang, insya Allah sudah Rosem Usmani. Ya. Seperti itu. Cetakan Depak juga sudah Rosem Usmani. Cuman yang membedakan ada beberapa penulisan saja yang itu tidak ada kaitannya dengan makna. Dan sudah disepakati oleh para ulama dan MUI ya. Insya Allah seperti itu. Jadi tidak usah khawatir. Jadi insya Allah Al-Quran yang sudah ada bersama kita, yang sudah kita pelajari dan beredar di masyarakat itu sudah masuk ke kategori Rosem Usmani. Seperti itu. Demikian Bu Puji. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan. Ya, afwan. Masih ada lagi, Bu? Mangga, silakan. Saya Bu Seti ya, mau tanya sebentar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, itu kalau misalnya belum bisa bahasa Arab gitu ya, karena kan proses kita kan sedang belajar tahsin untuk memperbaiki bacaan. Jadi kalau ibu-ibu itu misalnya membaca Al-Quran cukup dengan mengikuti waqaf dan ibtidah yang ada di dalam Al-Quran, itu apakah sudah cukup? Sehingga tidak perlu mereka kalau belum bisa belajar bahasa Arab atau belum paham tentang bahasa Arab, jadi mereka tidak terlalu was-was begitu. Bagaimana Ustaz? Iya benar. Jadi waqaf ini ya sudah ada yang sudah ada dicetakannya ya, disepakati para ulama, mukhtabar waqaf-waqafnya yang sudah ada di dalam mushaf itu. Ada juga yang diikhtiarkan oleh para penyusunnya ya. Ada juga yang memang ada di mushaf-mushaf tertentu itu sudah ada waqaf wal ibtida ya, secara khusus. Maka ini memudahkan kita.
Jadi ada yang dari cetakannya, ya, sepakati istimewa para ulama, yang mukhtabar, itu ada wakaf wal ibtida, ada wakafnya ya. Nah, ada juga yang secara khusus diikhtiarkan oleh penyusunnya, penyusun bagaimana memudahkan dari wakaf-wakaf yang sudah ada sebelumnya ini, ada ayat-ayat atau wakaf yang masih panjang sepertinya, ya panjang ketika orang membacanya ini ada kecenderungan tidak sampai nafasnya, ya tidak sampai nafasnya agar tidak salah dalam berwakaf ya, wakaf wal ibtida, dia ikhtiarkan ya bagaimana dia mencari referensi dari makna yang ada, dia bikin tempat berhenti di sini, melanjutkannya dari sini. Ya, itu sangat memudahkan kita, dan Al-Quran seperti itu juga sudah ada diterbitkan ya di Indonesia ini. Ya, insya Allah kita bisa terjaga ya dari wakaf wal ibtida yang tidak pas ya, atau wakaf qabih ya, wakaf yang tidak pantas, dan maknanya bisa tidak sempurna seperti itu ya. Mungkin itu Bu Nafi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz. Mangga yang lainnya. Masih apa sudah Bu Novi? Masih ada waktu. Maka Bu, karena waktunya sudah ini bisa langsung ditutup dengan doa sama Pak Ustaz. Baik. Sekarang ditutup doa Pak Ustaz. Ya. Baik Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita akhiri majelis tadabbur Quran kita pada siang yang penuh berkah ini dengan sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Seraya menadahkan tangan kita untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbaghna shighara. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa amalan wa taqabbalan ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأمور البكي متيار إيمان وقضي حوائجنا وبلغنا مقاصدنا واجعلنا من الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل القرآن. اللهم اجعل لنا وأولادنا وأهلنا من أهل القرآن وخاصته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك عزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Sobari yang telah menyampaikan materi KTQ pada hari ini yang begitu jelas ya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadi motivasi kita lagi ke depan untuk terus semangat belajar Al-Quran dan terus Al-Quran berinteraksi dengan Al-Quran sampai akhir hayat kita nanti. Amin. Mudah-mudahan doa tadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon maaf sebagai pengatur acara apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit Ibu semua. Ya, sama-sama Bu. Izin live. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Iya Kak. Sama Bu. Waalaikumsalam. Izin pamit. Assalamualaikum.